Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fahri dengan NIM D1C22104. Di sini saya akan membahas ulang materi tentang asam basa. Nah, untuk asam basa ini sendiri itu ada 3 materi atau 3 teori yang akan kita bahas. Itu pertama dari teori asam basa Arrhenius, terus ada Brunner-Lowry, dan juga ada Lewis. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita itu harus tahu dulu apa itu zat asam dan apa itu zat basa. Nah, kalau zat asam itu adalah zat yang jika dimasukkan dalam air melepaskan ion H+. Ion H+ itu sendiri adalah hidrogen. Jadi kalau zat asam itu dimasukkan ke dalam air, dia akan melepaskan zat hidrogen yang berupa ion. Sedangkan kalau zat basa itu zat yang jika dimasukkan dalam air juga melepaskan ion, tapi ionnya berbeda, yaitu ion OH- atau hidroksida. Nah, setelah kita tahu itu, mari kita bahas teori asam basa. Yang pertama itu teori dari Arrhenius, teori asam basa menurut Arrhenius. Ini telah dijelaskan bahwasannya adalah sebagai zat-zat yang dapat memberikan ion hidrogen H+ yang tadi aku bilang. Ini zat asam, atau ion hidronium H3O+ bila dilarutkan dalam air. Jadi dia ini harus dilarutkan dalam air dulu, baru dia akan ngelepasin ion hidrogen ini. Nah, zat dapat memperbesar konsentrasi ion H+ dalam air. Asam umumnya merupakan senyawa kovalen. Jadi, zat asam itu umumnya merupakan senyawa kovalen. Senyawa kovalen itu sendiri merupakan senyawa yang terbentuk dari ikatan dengan pasangan elektron yang digunakan bersamaan. Kalau secara singkatnya, ikatan kovalen dapat diartikan sebagai ikatan yang terdiri dari unsur-unsur non-logam. Unsur-unsur non-logam itu berada di golongan 8A pada tabel periodik. Di dalam larutan ion H+ terikat ke suatu molekul air H2O. Ini contohnya. Tulis sebagai berikut. Nah, nanti ini aku juga akan bahas ini. Ada tanda-tanda panah. Jadi kita bahas di bawah ya. Oke, ini contoh-contohnya, kalian bisa lihat sendiri. Bisa dicari di Google juga. Nah, seperti yang bilang, asam itu ada 2, asam kuat dan asam lemah. Kalau untuk asam yang kuat itu adalah dalam larutan dia itu banyak menghasilkan H+. Dia zat asam yang kuat itu di dalam larutan atau di dalam air dia akan menghasilkan banyak ion hidrogen. Kalau sedangkan asam lemah itu kebalikannya, dia hanya sedikit saja menghasilkan ion hidrogen. Untuk penulisan reaksi asam kuat dan asam lemah ini, nah ini yang aku bilang tadi, dia akan ditulis dengan satuan panah. Kalau asam kuat, sedangkan kalau asam yang lebih lemah itu akan panahnya akan 2 gitu, berbalik. Kita lihat contohnya ya. Nah, di sini ada ionisasi asam kuat. Nah, contohnya adalah asam klorida, HCl tambah H2O. Nih, tanda panahnya. Tanda panah ini yang disebut penulisan reaksinya. Berarti dia asam kuat. Untuk penghitungan ini, penyederhanaan ini, kalian bisa langsung cari aja. Gitu, karena ini sudah kita pelajarin dari SMA juga ya. Terus, ini contoh-contohnya lagi. Ini contoh-contoh asam kuat itu, tanda panahnya pasti 1. Nah, kalau untuk asam lemah, contohnya itu asam klorida, nih, tanda panahnya 2 gitu, kanan kiri. Oke, kita lanjut ke basa menurut Arrhenius. Nah, kalau untuk basa sendiri, menurut teori Arrhenius adalah suatu senyawa yang di dalam air dapat menghasilkan ion OH-. Sama aja ya, seperti yang tadi. Umumnya basa terbentuk dari senyawa ion yang mengandung gugus hidroksida atau H- di dalamnya. Amonia NH3 meski merupakan suatu senyawa kovalen, tetapi dalam air termasuk senyawa basa. Nah, amonia ini NH3 sebenarnya merupakan suatu senyawa kovalen. Berarti dia asam ya. Tapi kalau dia di dalam air, dia termasuk basa. Sebab setelah dia masuk dalam air dilarutkan, dia menghasilkan OH-, bukan malah menghasilkan H+. Jadi itu alasan. Penguraian basa dalam air dituliskan sebagai berikut. Nah, ini tanda panahnya lagi kita lihat. Pokoknya kalau ada tanda panah yang seperti ini berarti dia basa ya. Basa Arrhenius antara lain adalah
Nah, ini kekurangan-kekurangannya. Hanya dapat diterapkan pada reaksi yang terjadi di dalam air. Berarti kalau dia nggak di dalam air reaksinya, dia nggak bisa dipakai. Gitu loh, kekurangan. Tidak dapat lagi ke prinsip atau teori Bronsted-Lowry. Kalau untuk teori Bronsted-Lowry ini, asam adalah suatu spesies kimia, molekul atau ion, yang dapat mendonorkan suatu proton kepada spesies kimia yang lain. Sedangkan kata lain dengan sebagai proton pendonor. Nah, sedangkan kalau basa, suatu spesies kimia atau molekul atau ion yang dapat menerima suatu proton dari spesies kimia yang lain, atau dengan kata lain sebagai proton asektor. Berarti kalau kita bisa lihat, asam, dia itu melepaskan proton. Kayak mentransfer proton, makanya dia bilang sebagai proton donor. Sedangkan kalau si basa itu mengambil proton yang transfer dari si asam. Jadi dia sebagai proton asektor. Itu menurut teori Bronsted-Lowry. Terus suatu zat baik yang bermuatan positif, negatif, ataupun netral, termasuk asam Bronsted-Lowry, asalkan mempunyai minimal satu atom H. Nah, kalau dia ada atom H, apapun itu jenisnya, berarti dia dimasukkan ke dalam plus pada asam. Pokoknya asam itu melepas ion, sedangkan kalau si basa itu menerima ion H+ tadi yang dilepaskan oleh proton. Itu menurut teori Bronsted-Lowry. Pasangan asam basa konjugasi. Ini konjugat, ini konjugasi. Berasal dari bahasa Latin yang berarti pasangan. Setiap kali asam berlaku sebagai mendorong satu ion H+ sekaligus membentuk basa konjugat, yaitu basa pasangan yang berasal dari asam Bronsted. Nah, sebagai contohnya, jika suatu asam Ha mendonorkan satu ion H+ pada air, salah satu produk reaksinya adalah ion amin. Jadi amin adalah basa konjugat dari Ha. Ini prosesnya. Kalian bisa lihat. Ini ya, ini bahasa lemah berarti. Dia pakai, itu disebut ion oxonium atau setiap ion dengan kation oksigen trivalensi. Aku nggak tahu trivalensi itu apa ya? Atau trinya 3 ikatan atau apa? Kayaknya iya deh, trivalensi 3 ikatan. Terus 4 dapat diperluas untuk pelarut selain air dan juga reaksi yang terjadi dalam fase gas atau padat. Nah, jadi di teori Bronsted-Lowry ini dapat dilakukan selain pada air, pada gas juga bisa, pada benda padat juga bisa, jadi lebih luas. Terus yang selanjutnya dapat menjelaskan hubungan antara kekuatan asam dan basa konjugasinya. Nah, jadi dia dapat menjelaskan hubungan antara kekuatan asam dan basa konjugasinya. Jadi dia tuh nggak asal ngomong doang, tapi juga ada pembuktiannya. Kalian bisa langsung cari aja di segala sumber, itu biasanya ada. Baik dari YouTube ataupun dari Google, itu bisa kalian cari. Kalian bisa pahami di situ. Terus selanjutnya dapat menjelaskan perbedaan kekuatan rinci ya, dari yang teori Arrhenius. Terus kita lanjut lagi ke bawah. Kelemahan teori Bronsted-Lowry ini bahwa untuk pelarut yang tidak mengandung proton tidak dapat digunakan. Nah, selain itu, sifat suatu zat tidak pasti, sangat bergantung pada pasangan reaksinya. Jadi, kekurangan dari teori Bronsted-Lowry ini, yaitu kalau pelarutnya tidak mengandung proton, tidak dapat digunakan. Nah, gimana tuh? Sedangkan dia melepas proton. Nah, makanya itu dia kurang. Terus, dia juga sangat bergantung pada pasangan reaksinya. Karena dia ada namanya konjugasi tadi, jadi dia bergantung kepada pasangan reaksinya. Kalau nggak ada pasangan reaksinya, dia nggak bisa diapa-apain. Teori asam basa Lewis. Mungkin kalian lebih apa ya? Lebih familiar dengan nama ini karena Lewis ini ada namanya ikatan Lewis kalau nggak salah waktu kita SMA. Dan itu aku agak-agak lupa ingat juga. Jadi kita lihat dulu ya. Pada tahun 1932, ahli kimia G.N. Lewis mengajukan konsep baru mengenai asam basa, sehingga dikenal dengan asam Lewis dan basa Lewis. Nah, menurut konsepsi Lewis ini, dimaksud dengan asam Lewis adalah suatu senyawa yang mampu menerima pasangan elektron dari senyawa lain, ataupun akseptor pasangan elektron, dan basa Lewis adalah senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron kepada senyawa lain, donor pasangan elektron. Ataupun transfer proton ion H+, melainkan senyawa yang reaksinya itu melibatkan pasangan elektron. Jadi bukan hanya protonnya doang. Jadi proton dan elektronnya itu bereaksi juga. Dan itulah yang diartikan sebagai asam basa menurut si Lewis ini. Yang
selanjutnya. Begitu juga sebaliknya gitu. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Semoga kita bisa saling mengerti juga. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.